Matius pasal 6 ayat 13. Saya akan bacakan bagi Anda. Apakah ini berarti kita sebagai orang Kristen ingin tidak mengalami pencobaan? Ya, apakah kita sebagai orang Kristen kita ingin dijauhkan dari segala pencobaan? Apakah kita membenci pencobaan? Apakah kita menganggap pencobaan itu sampah dan sesuatu yang harus dibuang dari kehidupan orang percaya? Sehingga doanya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saya sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa pencobaan itu justru sebagai sparring partner yang Tuhan sengaja tempatkan dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, pencobaan itu sebagai sparring partner. Ya, sparring partner itu adalah suatu partner kita, misalnya dalam suatu pertandingan, dalam suatu latihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita bertanding. Kita di dalam latihan itu perlu ada sparring partner, yaitu lawan kita, tapi lawan untuk melatih kita. Ya, seperti misalnya latihan bulu tangkis, saya harus punya lawan bulu tangkis, tapi lawan ini untuk membuat saya lebih ahli di dalam melakukan bulu tangkis ini. Demikian juga orang tinju perlu sparring partner tinjunya, ya kan? Jadi apapun lah latihan-latihan itu ada sparring partner. Nah, saya katakan pencobaan ini sebagai sparring partner. Jadi kalau memang seperti itu gambaran sparring partner, maka itu tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan Anda dan saya. Ya, seorang yang tadinya misalnya dia kan mau latihan bulu tangkis, untuk dia makin menjadi ahli, nggak mungkin dia membuang sparring partnernya, itu nggak mungkin. Karena itu suatu pasangan yang sangat dibutuhkan, ya kan? Meskipun saudara dan saya bukan juara-juara olahraga sedunia, ya toh, enggak usah sedunia, Indonesia aja enggak, ya toh. Nah, atau sekampung aja enggak, ya toh. Tapi kita tahulah orang-orang yang latihan tuh membutuhkan sparring partner. Kita nonton di TV apa segala macam, kita juga melihat juara-juara dunia tinju mereka semua punya sparring partner untuk mereka berlatihan dan menjadi makin ahli. Jadi bagaimana kalau sparring partner ini hilang? Mereka tidak punya lagi sparring partner, pasti mereka tidak bisa latihan yang sebagus yang sebelumnya karena sparring partnernya nggak ada. Nah, seperti itulah. Jadi bagaimana kalau hidup saudara dan saya tidak ada pencobaan? Justru iman Kristen kita ini akan terhambat dan tidak akan bertumbuh kalau tidak ada pencobaan. Jadi bagaimana? Doa ini mau apa? Apakah doa ini memang spiritnya mau menjauhkan kita dari pencobaan? Atau maksud di kalimat ini, di balik kalimat ini ada sesuatu yang berbeda dari yang biasanya kita mengerti? Ya kan? Ya, saya yakin saudara dan saya sebelum mengerti benar-benar reform atau bahkan sudah ngerti reform pun masih bisa punya mindset bahwa pencobaan itu sesuatu yang buruk yang harus saya jauhkan hidup saya.
Tapi kalau kita lihat faktanya di dalam hidup orang percaya dan tokoh-tokoh Alkitab, itu tidak pernah lepas dari yang namanya pencobaan. Ya, siapapun itu, Rasul Paulus pun juga mengalami pencobaan, yaitu duri dalam daging. Ya, coba kita lihat ini contoh-contoh orang-orang yang mengalami pencobaan. Ya, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Ini adalah salah satu contoh orang Kristen yang mengalami pencobaan. Dan ini bukan orang Kristen yang biasa-biasa, ini orang Kristen yang benar-benar tokoh yang dipakai Allah secara luar biasa. 2 Korintus 12 ayat 7. Ya, sudah dapat 2 Korintus 12 ayat 7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus mengulang 2 kali kata-kata tentang tujuan dia mendapat pencobaan ini, yaitu supaya aku jangan meninggikan diri. Diulang 2 kali, di awal kalimat dan di akhir kalimat. Ya, jadi jelas tujuannya kan bagus, supaya jangan meninggikan diri. Berarti supaya jangan apa? Jangan sombong. Ya kan? Nah, karena apa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Paulus baru dapat penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Nah, supaya jangan meninggikan diri, lalu Paulus dikasih apa? Dikasih suatu duri dalam daging. Ya, duri dalam daging ini enak enggak? Enak. Kalau bagi ikan enggak apa-apa, ya toh. Ikan kan banyak durinya. Tapi kalau saudara dikasih duri, ya enggak enak, ya kan? Nah itu. Jadi siapa yang senang? Enggak senang. Rasul Paulus pun juga enggak senang ini dapat duri dalam daging. Tapi dia juga menjelaskan apa itu duri dalam daging. Nah, ini yang mengejutkan, ternyata duri dalam daging yang diterjemahkan oleh Rasul Paulus ini adalah utusan iblis untuk menggocoh aku. Nah, inilah yang saya sebut tadi sebagai sparring partner. Ya, ternyata Tuhan, saya percaya ini semua di dalam kendali Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan bahwa tiba-tiba muncullah utusan iblis itu terus mau mengganggu Rasul Paulus secara kebetulan saja. Tidak, saya tidak yakin, bukan tidak yakin, saya tidak percaya ada kebetulan. Ya, kecuali saudara adalah reform liberal atau reform moderat. Ya, saya reform klasik. Dan saya percaya mutlak bahwa tidak ada kebetulan. Semua dalam kendali Tuhan yang maha kuasa dan berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu, termasuk kendali Tuhan terhadap setan. Nah, saudara yang sudah pernah ikut satanologi, seri satanologi di radio RMC waktu itu, sampai kurang lebih, kalau nggak salah ingat, 24 sesi saya membahas satanologi. Ya, itu baru jelas itu
setan itu pun dalam kendali mutlak oleh Allah. Dulu pikiran saya, terus terang aja, waktu saya belum mengerti reform klasik ini, pikiran saya ya setan sama Tuhan itu saling setan dibandingkan kuasa Allah. Apa berimbang? Ya enggak mungkin berimbang. Kenapa? Ya jelas setan itu kan dari ciptaan. Allah itu pencipta. Bagaimana pencipta mau diadu dengan ciptaan? Ya enggak ada apa-apanya. Nah, jadi dalam hal ini saya juga percaya mutlak bahwa setan pun dalam kendali Allah yang dipakai Tuhan. Perhatikan ini kata-kata ini, dipakai Tuhan untuk menjadi sparring partnernya Paulus, ya, supaya Paulus melalui peristiwa ini jangan meninggikan diri. Jadi tujuannya baik, jangan meninggikan diri. Tapi jangan meninggikan diri. Siapa yang berperan? Yang berperan Tuhan. Tapi Tuhan yang berperan ini memberikan sparring partnernya kepada Paulus adalah utusan iblis untuk menggocoh Rasul Paulus. Jelas-jelas iblis ini mau menghancurkan Rasul Paulus. Dari pihak iblis punya maksud jahat, tapi dari pihak Allah ini untuk kebaikan bagi Rasul Paulus. Nah, itulah yang luar biasanya, semua dalam kendali Tuhan. Semua di dalam kontrol Allah, kendali Allah sepenuhnya. Tidak ada yang kebetulan. Makanya Paulus bilang, supaya aku jangan meninggikan diri, maka aku diberi duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Maka ini satu contoh bahwa pencobaan adalah sparring partner. Contoh lain adalah Ayub, ya kan? Ayub itu sudah tertulis orang yang demikian saleh, takut akan Allah, yang jujur dan beribadah kepada Tuhan. Kurang baik apa Ayub ini? Sudah baik begitu rupa, ya. Ada percakapan antara Tuhan dengan iblis. Ya, ini nanti baca sendiri di kitab Ayub. Di dalam percakapan itu antara Allah dengan iblis, Allah yang buka percakapan. Hai iblis, dari mana saja engkau? Lalu iblisnya menjawab, jalan-jalan, keliling-keliling. Ya toh? Ya cuci mata lah gitu. Lalu Tuhan bilang, kamu jalan-jalan keliling-keliling itu ndak lihat ada hambaku yang namanya Ayub. Tidak ada orang sesaleh dia. Tidak ada orang yang begitu takut akan Allah, yang jujur, yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Lalu iblisnya langsung jawab, ya, dia itu begitu saleh karena engkau melindungi semua harta miliknya. Coba kalau semua harta miliknya itu dirampas dari dia, diambil dari dia, pasti Ayub akan mengutuki engkau. Lalu Tuhan bilang apa? Silahkan dicoba. Sekarang semua milik Ayub ada di tangan kamu. Berarti yang menyerahkan Ayub untuk dicoba ini siapa?
Ya Tuhan yang menyerahkan. Yang bikin gara-gara sampai iblis mau menggoda Ayub, siapa yang bikin gara-gara? Ya Tuhan yang bikin gara-gara. Ya. Kalau dari awal Tuhan tidak pernah ngomong tentang Ayub, Ayub aman-aman aja, karena iblis itu sudah males menggoda Ayub itu. Ya, pernah dengar berita bahwa iblis pernah males. Nah ini berita dari saya ya toh. Jadi iblis itu pernah males. Malesnya karena apa? Kalau dia tahu orang ini sudah dilindungi Tuhan, tidak mungkin bisa ditembus. Iblisnya males ya toh. Tapi kalau misalnya Tuhan yang buka pagar, wah semangat dia. Wah ini giliran saya, habisin dia, ya toh. Nah itulah yang dilakukan oleh iblis. Akhirnya Tuhan memang betul-betul buka pagar, silakan. Nah iblisnya semangat langsung, beres, gua habisi Ayub itu ya. Akhirnya benar-benar habis itu Ayub itu. Wah, hartanya semua lenyap, bahkan anaknya mati semua. Waduh, luar biasa. Jadi malapetaka ini sebetulnya bukan semata-mata dari iblis, tapi Tuhan yang menawarkan pada iblis. Sekali lagi, ini adalah pencobaan. Kenapa Tuhan menawarkan Ayub kepada iblis? Ini tetap sama spiritnya, yaitu koridornya itu sama, suatu pola yang sama yang Tuhan pakai setan untuk mencapai tujuan yang baik. Saya bisa buktikan bahwa Tuhan bisa pakai kejahatan untuk tujuan yang baik. Ada orang yang bilang mana mungkin Tuhan pakai kejahatan untuk tujuan, kok mana mungkin. Ini buktinya, tadi duri dalam daging itu utusan iblis. Yang kedua Ayub, ya toh, iblis malah tambah digoda oleh Tuhan untuk menggoda Ayub, ya kan gitu. Makanya saya bikin tema di temanya ini, Ayub dicoba itu. Temanya apa? Temanya adalah si penggoda sedang digoda. Nah itu, ya toh, enggak, si penggoda sedang digoda. Siapa si penggoda? Ya iblis. Digoda siapa? Digoda Tuhan, ya toh. Dan iblisnya panas, nggak terima digoda, ya. Nah, lalu setelah singkat cerita Ayub mengalami semua pencobaan yang begitu berat dan luar biasa. Lalu dicatat di Alkitab apa? Dicatat dan akhirnya menyadari bahwa dia berdosa di hadapan Allah. Lalu Ayub juga mengucapkan kata-kata, dulu aku tahu Tuhan hanya dengar dari orang lain, sekarang mataku sendiri memandang kepada Allah. Loh, hebat kan? Melalui sparring partner ini Ayub naik kelas. Kalau Ayub tidak mengalami semua penderitaan itu, dia memang dia orang yang demikian saleh, tapi salehnya dia itu dia tidak pernah berjumpa muka dengan Allah. Dia hanya tahu teori-teori. Dan sekarang Tuhan mau mendidik dia di dalam praktek secara nyata. Itulah pencobaan. Contoh yang ketiga itu adalah pencobaan yang dialami oleh Yusuf,
Ya. Yusuf ini adalah anak yang boleh dikatakan hidupnya juga aman-aman dan baik-baik saja. Bahkan yang paling disayangi oleh ayahnya Yakub. Yakub begitu mengistimewakan Yusuf, ya, dibedakan dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya suruh kerja keras, Yusuf kerja di rumah saja. Saudaranya pakaiannya jelek-jelek, Yusuf pakaian yang terindah dan yang terbaik. Nah, ini yang bikin marah saudara-saudaranya, bikin iri hati, menjadi benci dan ingin bahkan membunuh Yusuf. Tapi singkat cerita, Yusuf tidak jadi dibunuh. Akhirnya dimasukkan sumur, akhirnya dijual kepada saudagar atau pedagang untuk dijual jadi budak di Mesir. Ini adalah pencobaan bagi Yusuf yang hidupnya nyaman-nyaman, yang hidupnya begitu enak dan dimanjakan, sekarang mengalami penderitaan yang luar biasa sampai dijadikan budak, dijual. Saudara bayangkan bagaimana menderitanya Yusuf, dari anak paling dimanjakan menjadi hidup amat menderita, bahkan sampai di Mesir difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan penjara. Di penjara pun dilupakan oleh teman-temannya. Dan dia tidak dapat kesempatan untuk menjadi bisa dilepaskan dari penjara. Tapi jalan Tuhan justru itulah yang terbaik bagi Yusuf. Saya pernah membuat satu khotbah dengan judul Yusuf dan Providensia Allah. Ya, di dalam Yusuf dan Providensia Allah, saya mengatakan demikian. Memang kata-kata saya ini tidak terbukti. Kata-kata saya ini bukan firman Allah, tapi kata-kata saya ini cuma prediksi yang memang secara akal manusia mungkin. Yaitu apa? Saya katakan, seandainya Yusuf tidak dipisahkan dari Yakub, maka dia terus-menerus menjadi anak kesayangan, anak yang dimanja, jadi malah tambah anak rusak. Ya toh? Lalu selalu diistimewakan dari saudara-saudaranya, dikasih pakaian terbaik, nggak usah kerja berat-berat, ya, yang ringan-ringan aja, ya, nggak usah panas-panas nanti hitam, ya toh, biarlah kamu putih terus gitu. Ya, ya itulah, disayang, jadi anak apa ini? Rusak ini. Dan Tuhan tahu ini harus dipisahkan dari orang tua. Bagaimana cara memisahkan? Melalui kejahatan saudara-saudaranya. Dan ini disimpulkan oleh Yusuf sendiri di Kejadian 50 ayat 20. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya sebagai suatu kebaikan. Ini reform banget ini ya. Yusuf ini belum sekolah setris ya, atau sekolah ST beda, tapi bisa memikirkan kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan sebagai suatu kebaikan. Luar biasa, kejahatan dipakai Allah untuk menggenapkan rencana Tuhan yang baik. Dan rencana Tuhan yang baik itu apa? Yusuf tidak bilang rencana yang baik adalah aku sekarang jadi raja, lu jadi kere, rasain lu ya, lu sekarang ngemis-ngemis sama saya, kapokmu kapan? Nah, Yusuf tidak ngomong gitu. Yusuf ngomongnya
Allah mereka-rekakan sebagai suatu kebaikan, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Yaitu siapa? Israel. Untuk menggenapi apa? Menggenapi janji Allah sendiri. Janji Allah kepada siapa? Abraham. Itu. Jadi ini sparring partner, saudara, sekali lagi. Pencobaan adalah sparring partner. Ya. Allah itu justru tidak menjauhkan saudara dari pencobaan. Allah justru memakai pencobaan ini untuk Anda terus naik kelas. Itu maksud Allah. Maka ini sangat sinkron dengan Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Mari kita baca. Ya, ini sinkron sekali, ini sejalan sekali dengan Yakobus pasal 2 ayat Yakobus 1, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, hebat kan? Jadi memang jelas dari apa yang tadi saya paparkan, pencobaan-pencobaan itu memang dipakai Tuhan menjadi alat untuk sparring partnernya orang percaya. Ya. Nah, sekarang saya mengajak saudara melihat ayat yang amat sangat terkenal dan yang bolak-balik juga pasti saudara dengar berbagai macam khotbah dari ayat ini, yaitu Roma 8 ayat 28. Ini semua juga sangat sinkron dan sangat jelas seperti yang tadi saya paparkan. Roma 8 ayat 28. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya menerjemahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini benar-benar segala sesuatu. Karena ada orang yang bilang segala sesuatu itu ya hanya yang baik-baik saja. Kalau yang jelek-jelek Tuhan tidak bekerja di situ. Tuhan tidak bekerja pada hal-hal yang jelek-jelek, yang negatif, yang jahat dan sebagainya. Tidak. Tuhan hanya bekerja segala sesuatu untuk tentang hal yang baik-baik saja. Tidak, saya katakan segala sesuatu di sini, termasuk hal yang baik, termasuk hal yang jahat, termasuk hal yang positif, termasuk hal yang negatif. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana kalau itu misalnya kesalahan kita sendiri? Bagaimana kalau itu misalnya kita tidak melakukan tanggung jawab kita? Bagaimana itu kalau misalnya kita menentang firman Tuhan? Nah, saya mau kasih Anda suatu presupposisi dulu. Presupposisi ini penting karena saudara kalau mau menafsirkan Alkitab tanpa presupposisi pasti juga kacau balau. Presupposisinya apa? Yang dimaksud di sini Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini presupposisinya itu Allah bekerja itu kepada siapa?
Yang mendatangkan kebaikan tuh kepada siapa Allah mendatangkan kebaikan? Jelas kalau kita lihat konteksnya Roma 8 ayat 28, yang dimaksud Allah itu mau menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan siapa? Ya kebaikan orang pilihannya, kebaikan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak bekerja lalu untuk semuanya tidak terkecuali siapapun. Untuk iblis pun Tuhan mendatangkan kebaikan untuk iblis, mana ada ya toh? Ya tidak ada Tuhan mendatangkan kebaikan untuk iblis. Ya. Jadi di sini jelas kebaikan adalah untuk orang pilihan. Jadi kalau untuk orang pilihan, saya percaya baik pencobaan itu dari Allah, baik pencobaan itu dari iblis, baik pencobaan itu atas dasar kesalahan diri sendiri dan mengikuti keinginan kedagingannya atau melanggar perintah Allah, tetap itu terjadi dalam rangka Allah sedang mau mendidik saudara dan saya, untuk saudara dan saya naik kelas, untuk kebaikan bagi Anda. Loh Pak, bagaimana Pak kalau saya melanggar perintah Allah kok bisa untuk kebaikan? Nah itu saya sudah juga bolak-balik kasih contoh yang jelas. Ya, salah satu contoh yang jelas adalah Raja Daud. Jelas-jelas Raja Daud ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang membuat mazmur-mazmur yang luar biasa untuk Tuhan, dan cintanya kepada Tuhan luar biasa. Lalu Daud jatuh dalam dosa karena memenuhi keinginan kedagingannya berzina dengan Batsyeba. Bukankah ini pelanggaran terhadap firman Allah? Yes. Bukankah ini Daud mengabaikan perintah Tuhan? Yes. Bukankah Daud ini hanya memuaskan hawa nafsunya? Yes. Bukankah Daud tidak bertanggung jawab? Yes. Tapi semua yang yes ini, saya tetap percaya itu tetap dalam pemeliharaan Allah. Itu yang saya katakan kemarin di seminar. Kenapa tetap dalam pemeliharaan Allah? Kalau Daud tidak di dalam pemeliharaan Allah, dia dibiarkan terus jatuh dan tidak akan kembali lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lepas dan tidak lagi memelihara Daud. Habis, hancur, binasa. Lalu buat apa Tuhan mengizinkan, tanda petik mengizinkan, dan saya percaya itu juga tetap di dalam kedaulatan dan penetapan Allah terjadinya peristiwa Daud menyimpang dari hukum Allah, berzina dengan Batsyeba, itu tetap di dalam kedaulatan dan rencana Tuhan. Nah ini kata-kata ini orang reform sendiri pun tidak banyak yang mau menyetujui. Ya, karena seringkali yang diomongkan Tuhan, Tuhan memang berdaulat, tapi Tuhan tidak menetapkan. Ya itu yang saya bingung malahan. Bagaimana Tuhan berdaulat tapi tidak menetapkan? Tuhan memang berdaulat atas terjadinya segala sesuatu, tapi Tuhan tidak menetapkan dosa. Loh, bagaimana Tuhan bisa tidak menetapkan dosa tapi berdaulat atas dosa? Nah itu yang bikin tambah kacau. Anda kalau belajar reform, sekalian belajar mati-matian tentang reform. Dan orang yang belajar mati-matian reform pasti nanti akhirnya sampai pada kesimpulan reform klasik atau reform Puritan, dan percaya semua terjadi dalam kedaulatan Allah.
Ya, ini saya mau kasih lebih terperinci ini supaya Anda juga meskipun dalam khotbah tetap belajar sesuatu yang amat sangat penting. Yaitu apa? Bagaimana seseorang bisa sampai jatuh dalam dosa padahal dia begitu cintanya kepada Tuhan. Pertanyaan ini juga saya berikan di beberapa khotbah saya, yaitu saya juga di Facebook saya barusan kasih status, bukan barusan, sudah agak lama. Saya bilang begini, kalau Adam dan Hawa yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dari segala ciptaan, Adam dan Hawa diciptakan sebagai manusia yang jelas ciptaan paling sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa gambar dan rupa Allah ini waktu digoda oleh si iblis yang pakai ular bisa kalah pinter? Coba jawab, ya kan? Kan memang ciptaan Tuhan itu yang terbaik toh, betul nggak? Terbaik. Harus ngomong betul, mau sok ngomong enggak. Ya toh, ciptaan Allah yang terbaik toh. Yes, terbaik. Belum jatuh dalam dosa kan? Belum jatuh dalam dosa. Jadi belum bercacat kan? Belum bercacat. Lalu iblis yang menggoda, iblis ini sudah jatuh kan? Yes, sudah jatuh. Yang sudah jatuh kok mengalahkan yang belum jatuh? Ayo dipikir. Kalau pinter-pinteran ini lebih pinter Adam dan Hawa toh daripada iblis yang sudah jatuh toh. Orangnya sudah jatuh itu kan goblok. Goblok jatuh. Nah, yang sudah goblok jatuh ini kok bisa mengalahkan yang belum jatuh? Nah, coba dipikir, ya toh. Selalu saya kalau lihat jawaban klasik itu adalah karena Allah memberikan kebebasan. Ya toh, silahkan pilih, mau pilih jalan yang baik atau pilih jalan yang buruk, itu adalah kebebasanmu. Itu jawaban klise. Tapi jawaban klise kalau Adam dan Hawa itu punya pengetahuan yang sempurna akan Allah, dia tidak mungkin bisa dibohongi oleh si iblis. Coba pikir baik-baik kata-kata saya ini. Kalau Adam dan Hawa itu punya yang sempurna akan Allah, pasti dia tidak bisa kena bohong oleh si ular ini. Biarpun punya kebebasan, tapi pikirannya sempurna. Hah? Yo, berarti ada something yang membuat Adam dan Hawa jatuh. Saya juga yakin Daud yang begitu cinta akan Tuhan, ada something yang membuat Daud jatuh. Tapi memang ada bedanya. Adam dan Hawa jatuh dan Daud jatuh. Kalau Daud kan sudah jatuh dalam dosa, sudah lahir dalam keadaan berdosa, ya itu lebih lumrah dibandingkan Adam dan Hawa yang belum pernah jatuh. Ya. Nah, lalu kalau kita sudah mengerti ini, tidak ada satupun kejadian bisa terjadi di luar kedaulatan Allah, di luar rancangan penetapan Allah yang sempurna. Tidak ada. Ya, dalam hal ini memang saya banyak diserang oleh rekan-rekan saya dari Reform. Katanya Andi Halim itu hyper Calvinism, ya toh, ekstremis. Ya, ini kadrun, ini pikiran kadrun, ya toh. Ya, ini radikal, Reform radikal. Wah, ya terserahlah lu mau
bicara apapun terserah ya toh, tapi buktikan kalau saya salah. Buktikan kalau analisa saya ini tidak alkitabiah. Buktikan. Ya, buktikan kalau saya ini ngawur. Ya, saya ini bukan ngomong kayak gini ngarang-ngarang sendiri, tidak. Saya betul-betul belajar, meneliti sampai waduh, saya butuh bertahun-tahun memikirkan ini. Bahkan saya bergumul sampai 7 tahun memikirkan kebenaran-kebenaran ini. Dan ternyata ajaib luar biasanya, apa yang saya gumulkan ini ternyata itu pun juga yang dikatakan oleh tokoh-tokoh reform klasik. Ya, makanya saya tidak perlu ngutip lah, si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini. Saya itu paling agak males suruh ngomong gitu, seolah-olah kalau saya sudah pakai tokoh si A ngomong gini, oh berarti ini sah karena si A ngutip si A, ngutip si B, itu baru sah. Saya bukan anti ini loh ya, seperti sekarang yang lagi viral itu ES itu yang tidak mau konsili-konsili gereja apa segala macam itu. Saya bukan mau niru dia, enggak. Saya sangat menghargai konsili gereja itu ya. Tapi saya bukan mau pikiran saya jadi liar kemana-mana sakar PDW, bukan. Saya ini benar-benar memikirkan untuk betul-betul konsisten back to the Bible. Kalau Anda memang mau menerima suatu kebenaran, Allah berdolat atas apa? Cuma hal-hal tertentu aja, yang baik-baik aja, yang besar-besar aja Allah berdolat, yang kecil-kecil enggak, yaitu namanya enggak berdolat, itu cuma setengah berdolat. Tidak, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saya benar-benar menerima segala sesuatu itu betul-betul segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk yang jahat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, termasuk Anda masih punya kedagingan, itu pun dipakai Tuhan. Sekarang kalau kedagingan ini memang suatu hal yang jelek di mata Allah, seharusnya setiap orang yang sudah bertobat dalam Kristus langsung kedagingannya lenyap, nol, beres. Anda betul-betul hidup seperti malaikat suci, mata bersinar-sinar, ya toh, wajahnya berkilauan, itu ya. Yaitu kalau orang sudah tidak punya manusia lama, semuanya berubah total. Herannya manusia lama masih bercokol dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Saya pernah bertanya ini kepada Tuhan pada saat saya menyadari saya setelah bertobat menerima Yesus benar-benar hidup, menjaga hidup suci, tapi Tuhan justru menyatakan kepada saya tetap orang berdosa. Saya enggak terima. Kenapa Tuhan Engkau tidak mencabut manusia lamaku? Nah, jawabannya seperti tadi, duri dalam daging. Dan Tuhan bilang kepada Paulus, ya, Paulus kan minta duri dalam daging dicabut dari dirinya. Sampai 3 kali Paulus bilang, aku minta sama Tuhan supaya duri dalam daging ini dicabut, supaya utusan iblis ini diusir daripadaku. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi saya percaya diberi sparring partner manusia lama supaya Anda dan saya belajar di dalam kelemahan kuasa Allah makin sempurna. Bukan di dalam kesempurnaanmu kuasa Allah sempurna, di dalam kelemahanmu
kuasa Allah sempurna. Puji Tuhan. Dalam hal inilah semua ditetapkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, supaya kita makin mengenal siapa diriku dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi Anda di dalam bertumbuh dalam anugerah.